Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliran Masa Lembu SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 2022 Universitas Negeri Sedan, melaksanakan uji kinerja di unit kerja SMK Negeri 1 dan Negawo pada hari ini Kamis 6 Oktober 2022. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pagi ini anak-anak? Sehat, Pak. Sudah sarapankah anak-anak Bapak? Sudah, Pak. Baik, sebelum kita akan melanjutkan kegiatan kita, maka terlebih dahulu Bapak akan mengajak anak-anak kami untuk melakukan berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa, Nana? Saya, ya, silakan, Nak. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Tuhan pada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan pertolongan kebaikan. Dan kami perjalanan hingga kami sampai di Spanyol, semoga karena kekuatan kami melanjutkan karena kasih Tuhan kepada kami. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan melanjutkan kegiatan belajar kami pada hari ini. Agar apa yang diberikan kepada kami bisa kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam surga. Kami juga berdoa buat guru-guru kami pada hari ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu melindungi mereka agar mereka bisa mendidik kami sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan, biarlah Tuhan selalu memberkati setiap kehidupan kami. Kami sudah berdoa terpuji dalam Tuhan dari sekarang, esok, saat ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Nak. Karena kami yang bisa memimpin kita dalam salah satu lagu wajib. Silakan, Nak. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Saya ajak teman-teman kami untuk berdiri semua. Pancasila, tiga, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Saya kami duduk semua. Sebagai bentuk kedisiplinan anak kami, Bapak minta perhatiannya untuk diperhatikan di depan ini. Bapak akan absen ya. Dengarkan namanya anak-anak ya. Agus Manjai, Ahmadiyah Putra, Jovandri Swarubu. Baik, terima kasih anak-anak. Kegiatan selanjutnya, Bapak mau bertanya di salah seorang anak-anak kami yang mengingat materi kita pada minggu yang lalu. Ya, silakan. Materi kita minggu lalu yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Iya, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi itu materi kita pada minggu yang lalu telah disampaikan oleh temanmu, dan materi kita hari ini sebagai lanjutan materinya yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Jadi sebelum kita akan masuk pada materi, Bapak akan menyampaikan satu permainan, yaitu ice breaking, guna membuat suatu penguatan kepada anak kami lebih semangat dalam belajar. Ya, Bapak kasih contoh
Ini tolong diperhatikan, nanti juga Bapak minta anak-anak kami nanti melakukan atau mempraktekannya. Ya. Nama Bapak Ari. Ice breaking. A. Aktif. R. Rajin. I. Persiapkan. Silakan di depan anak-anak Bapak, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Baik, nama panggilan saya Berkat. S breaking dari Berkat yaitu B baik, E etika, R rajin, K kuat, A ahli, C tak. Baik, nama panggilan saya Jentus. Ice breaking dari Jentus yaitu J jujur, E elok, N nyaman, T tulus, U untuk, S sesama. Baik, nama panggilan saya Priam. Ekspresinya P pemberani, I indah, A elok. Berikan tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali, Nak. Baik, jadi untuk kegiatan kita selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Jadi, Bapak minta salah seorang di antara anak-anak kami nanti datang ke depan, membacakan tujuan pembelajaran kita. Ada yang bisa menyampaikan tujuan pembelajarannya? Saya, Pak. Ya, silakan di depan, Nak. Pancasila dalam rangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara dengan benar. 2. Mengidentifikasikan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam rangka praktik penyelenggaraan pemerintah dan negara dengan tepat. 3. Menganalisis dan menerapkan keputusan bersama berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 4. Mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentang nilai-nilai Pancasila dalam rangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara dengan benar. Iya, silakan duduk di tempatnya, Nak. Terima kasih. Jadi, silakan diperhatikan videonya anak-anak Bapak. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Apakah kamu tahu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari? Yap, nilai-nilai Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kids. Bahkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai hal. 2. Saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Sila kedua. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Enggak membeda-bedakan antar sesama manusia. 2. Saling tolong-menolong antar sesama. 3. Bersikap beragam rasa. 4. Saling menghargai pendapat orang lain. Sila ketiga. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. 2. Menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. 3. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Bentuk video yang sudah Bapak buatkan dan sudah anak-anak kami analisa. Tentunya Bapak akan bertanya kepada anak-anak kami, ada nggak yang bisa nanti memberikan jawaban dari pertanyaan Bapak? Apa yang mungkin anak-anak kami sudah analisa dari video ini? Ada yang bisa menyampaikan? Halo, Pak. Ya, silakan. Dari hasil analisa video tersebut, kita mengetahui bahwa sila-sila dalam nilai Pancasila
terdapat banyak, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan pemusatan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ya, silakan duduk memberikan jawabannya. Ada nilai Pancasila itu terkandung dan bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, Bapak ambil salah satu contoh, misalnya ketika kita menganut suatu agama, keyakinan atau kepercayaan. Nah, tentunya kita tahu bahwa di Indonesia itu ada beberapa perbedaan agama yang memang kita akui sebagai warga negara Indonesia. Nah, tentunya di dalam suatu nilai itu kita sebagai umat yang saling memiliki keyakinan yang berbeda, tentunya kita juga bisa menghargai ini berdasarkan kelompok. Nanti Bapak akan coba bagikan LKPD-nya, silakan dijemput nanti LKPD-nya, namun Bapak akan coba minta anak-anak kami dulu dibuat kelompoknya. Silakan. Bapak akan meminta semua utusan dari kelompok menjemput LKPD-nya di depan. Silakan. Ini. 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 Silakan duduk, akan memberikan petunjuk kepada anak kami untuk menyampaikan langkah-langkah pengerjaan LKPD. Nah, silakan diperhatikan di sini nanti. Nah, ini LKPD ini diperhatikan bahwa di situ sudah ada materi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, Bapak minta ditulis nama. Jadi, ditulis nama kelompoknya. Ya, di mana nama kelompok pertama yaitu sila ketuhanan, kelompok 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, kelompok 3 persatuan, kelompok 4 kerakyatan, dan kelompok 5 keadilan sosial. Ada pada analisa data. Silakan nanti diisi, ditulis, dan setelah itu nanti Bapak akan minta perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Juga Bapak akan menyampaikan kepada anak kami bahwa Bapak akan melaksanakan penilaian. Ya, di mana Bapak akan melakukan penilaian sikap dan keterampilan. Bisa dipahami semua? Baik, terima kasih. Diisi LKPD-nya, ditulis beberapa isi daripada pembahasan kalian. Diisi di LKPD-nya. Nah, diisi LKPD, ditulis. Kan diisi di analisa data itu. Nah, diisi di situ kalian mas. Paham kan? Mana pembahasan kalian? Nah, diisi di sini kan. Mana pembahasan kalian? Nah, diisi di LKPD-nya. Dicatat. Mana apa di belakangnya? Ada analisa data kan? Diisi di sini. Nah, mana pembahasannya? Diisi saja. Begitu juga ini. Oke.
Silakan. Dicatat di situ. Dicatat dulu. Bagaimana anak-anak Bapak? Sudah selesai? Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu salah satunya bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, jika ada pertanyaan atau saran dari teman-teman kelompok yang lain, dipersilakan. Kami Iya, silakan dari kelompok 3 dulu. Baik, kami dari kelompok 3 yang bertanya dengan kelompok 1. Jelaskan nilai-nilai yang terkandung tentang sila pertama yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 3. Baik, sebelum kami menjawab pertanyaan dari kelompok 3, jika ada dari kelompok lain yang bisa menjawab atau tanggapan dari kelompok 3, kami persilakan. Iya, silakan dari kelompok 1 dulu menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu sebutkan sila yang terkandung dalam kehidupan yang terkandung dalam Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu mengikuti dan mengikuti kebaktian-kebaktian atau ibadah-ibadah gereja atau masjid. Sekian, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu. Ya, kepada penyaji disilakan. Baik, sebagai kesimpulan dari sila pertama, yaitu 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Terima Ya. kasih. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan duduk kembali. Ya, silakan di depan. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membacakan hasil diskusi kami hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya, uraikan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, terima kasih pertanyaan dari kelompok 1. Sebelum kami menanggapi atau menyimpulkan hasil pertanyaan dari teman kami, jika ada dari kelompok lain yang bisa menanggapi atau memberi tanggapan, kami persilakan. Kelompok 3. Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1, yaitu uraikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Mengembangkan sikap saling tidak rasa dan tanpa setia. Baik, kami akan menyimpulkan nilai yang terkandung dalam sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sekian dari hasil presentasi kami mengucapkan terima kasih. Yahoo. Berikan tepuk tangan dulu kepada kelompok 2. Silakan duduk. Tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan dan bertanah air di Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan tanggapan dari kelompok lain. Kami persilakan. Ya, silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu uraikan salah satu nilai yang terkandung dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Salah satunya yaitu mampu menempatkan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi
Ya, berikan tepuk tangan dulu. Diskusi kami yaitu tentang sila ketiga, mampu menempatkan persatuan-kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Berikan tepuk tangan kepada kelompok penyaji. Silakan duduk kembali, Nak. Maka untuk selanjutnya, Masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Terima kasih. ya, berikan tepuk tangan kepada kelompok penyaji. Silakan duduk kembali. Hasil diskusinya. Silakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang melambangkan padi yang ke atas. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong lain kami persilakan. Ya, silakan dari kelompok 4. Baik, kami dari kelompok akan bertanya, tolong uraikan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sebelum kami menjawab pertanyaan dari kelompok 4, bila ada dari kelompok lain yang bisa menanggapi, kami persilakan. Iya, Bapak berikan kesempatan kepada kelompok 1 menanggapi. Baik, kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2 yaitu uraikan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima. Salah satunya yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan serta suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Terima kasih. Iya, berikan tepuk tangan kepada kelompok yang menanggapi. Bapak kembalikan kepada kelompok yang menyajikan. Kami akan menyimpulkan materi kami pada hari ini, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan serta suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ya, berikan tepuk tangan dulu kepada kelompok penyanyi. Silakan duduk kembali. Ya. Silakan duduk. Nah, tentunya anak-anak kami sudah mengetahui bahwa hasil analisa anak-anak kami sajikan di depan, dan sebagai bentuk lanjutannya Bapak akan memberikan kesempatan kepada anak kami untuk mengerjakan soal-soal, di mana ini per kelompok mengerjakan soalnya, dan Bapak minta kepada anak-anak kami nanti dijemput di depan ini lembar soalnya. Setiap kelompok utusan masing-masing dikerjakan saja di apa nanti. Dikerjakan. Ini juga dikerjakan. Kerjakan. Oke, dicatat pada lembar jawaban yang sudah juga Bapak sediakan di situ. Dicatat. Baik, bagaimana? Sudah siap? Anak-anak sudah. Baik, silakan kita lakukan penilaian silang. Kelompok 1
menyerahkan lembar jawabannya kepada kelompok 3, kelompok 3 menyerahkan kepada kelompok 5, kelompok 5 menyerahkan kepada kelompok 2, kelompok 4 menyerahkan kepada kelompok 1. Silakan disilang. Lembar jawabannya disilang. Sudah? Silakan diperhatikan jawabannya. Jawaban bagian nomor 1 A. Nomor 2 A. Nomor 3 B. Nomor 4 B. Nomor 5 C. Sudah? Silakan dilakukan penilaian. Setiap satu soal dibuat skornya 20. Kalau benar 1, 20. Ya. Sudah? Silakan diserahkan di depan sama Bapak. Sudah? Diserahkan sama Bapak di depan. Ya, terima kasih. Sebentar ya, Bapak akan pindahkan dulu nilai kalian ya. Iya, Pak. Baik, Bapak akan menyampaikan hasil lembar jawaban anak-anak kami di mana kelompok 1 mendapatkan nilai 90. Ya, kelompok 2 mendapatkan nilai 95. Kelompok 4 mendapatkan nilai 95 dan kelompok 5 mendapatkan nilai 100. Baik, demikian untuk pertemuan mengerjakan soal yang sudah Bapak sediakan. Maka Bapak minta di antara anak kami merespon bagaimana pembelajaran kita hari ini. Ya, adanya beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, maka Bapak minta di antara anak kami ada yang bisa mampu menyampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Ya, silakan Ananda Berkat. Kesimpulan dari pembelajaran materi kita pada hari ini yaitu yang hilangnya nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ya, berikan tepuk tangan dulu kepada Ananda Berkat. Ya, jadi itu pernyataan yang telah disampaikan oleh temanmu tadi mengenai kesimpulan materi kita bahwa dalam nilai-nilai Pancasila ada beberapa terkandung nilai di setiap Pancasila, butir Pancasila tersebut. Nah, untuk materi minggu yang lalu juga anak-anak kami dipersiapkan materi sebagai bahan kepada anak kami untuk dipelajari di rumah, yaitu ada pada halaman 29. Ya, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi itu materi minggu depan. Jadi untuk menutup kegiatan kita, maka Bapak akan minta dari salah seorang anak-anak kami memimpin kita dalam doa sebagai doa penutup. Siapa yang bisa? Iya, silakan. Teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, maka untuk itu mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Tuhan Allah yang berkata dan jalan kerja di surga, kembali Tuhan mengaturkan puji dan kepada ya Tuhan, di mana dari pagi mulai sampai siang pada hari ya Tuhan, sebentar lagi
Amin. Silakan duduk Ananda Idarniwati. Untuk selanjutnya, Bapak minta salah seorang di antara anak-anak kami memandu kita dalam salah satu lagu wajib. Ya, silakan Ananda Melius di depan. Di sini boleh, di sana juga boleh. Sebelum kita menyanyikan salah satu lagu wajib, kami undang teman-teman kami semua untuk berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kami persilakan untuk duduk. Baik, silakan duduk Ananda Melius. Untuk selanjutnya, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak kami atas keterlibatan pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Maka Bapak minta kepada anak-anak kami silakan menunggu mata pelajaran berikutnya. Maka Bapak minta ucapkan terima kasih atas segala kebersamaan pada hari ini. Bapak ucapkan juga terima kasih atas semangat. Ya. Untuk kalimat terakhir Bapak sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Yao.